Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang teramat besar kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat menjadi bagian dari umat yang mulia, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun juga diperintahkan untuk menjaga hati kita, yang mana hati ini merupakan wadahnya iman yang menampung tauhid dan keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk mencurahkan perhatian yang besar dalam membina hati kita, di dalam memperbaiki hati kita, di dalam mendidik hati kita. Di dalam munajatnya Sayyidina Ibrahim ala nabiyina wa alihi afdhalus salawat wa azka taslim, beliau berdoa sebagaimana dikutip oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jangan kau permalukan aku, jangan kau kecewakan aku, jangan kau binasakan aku di hari kebangkitan, hari di mana harta, di mana keluarga, anak-anak tidak membawa manfaat, kecuali mereka yang datang kepada Allah Ta'ala, menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Karenanya wahai muslim, wahai mu'min, selamatkan hati kalian dari hal-hal yang tercela, dari hal-hal yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menatap kepada bentuk fisik kalian ataupun bentuk perbuatan kalian, namun yang ditatap, yang diutamakan oleh Allah Ta'ala hati kalian dan juga niat kalian. Hati dan niat kalian itu yang diperhatikan, yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapanmu wujudkan dengan perbuatan, dan amalmu perkokoh dengan niat yang baik, dengan yang ikhlas. Dan niat serta keikhlasanmu bersihkan batinmu, bersihkan hatimu sehingga menjadi semakin bernilai, semakin tulus. Sebab hati itu merupakan sumber, semuanya itu bersumber daripada hati. Pondasinya semuanya adalah dari hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad, ala wahyal qalb. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yang mana kalau gumpalan ini baik, seluruhnya akan menjadi baik. Tapi kalau gumpalan ini cacat, kalau gumpalan ini rusak, kalau gumpalan ini busuk, semuanya akan menjadi busuk, akan menjadi cacat, akan menjadi rusak. Apa gumpalan tersebut? Ala wahyal qalb. Itu adalah hati. Karenanya hati kita perbaiki, jangan sampai menjadi cacat, jangan sampai menjadi kotor, jangan sampai menjadi busuk, jangan sampai menjadi rusak. Kalau hati sudah rusak, semua amalan akan menjadi rusak, akan menjadi cacat, akan menjadi busuk, akan menjadi basi, dikarenakan hati yang busuk dan basi tersebut. Sehingga kita harus mencurahkan perhatian besar di dalam memperbaiki hati, di dalam meluruskan hati ini. Sebab disebut hati al-qalb li'annahu sari'ut tagallub. Hati disebut hati sebab dia gampang berbolak-balik. Al-qalb sari'ut tagallub, gampang berbolak-balik, banyak bergoncang, banyak bergerak, tidak kokoh, sewaktu-waktu dapat terbalik. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu asra tagalluban minal gidir idza istajma'at ghilyanuha, kata Nabi Muhammad. Hati itu lebih cepat terbalik daripada kuali panci, ya, ketika sudah mendidih airnya itu, maka itu kalau tidak cepat-cepat diangkat bisa terbalik. Sebab dulu panci itu bagian bawahnya itu agak melengkung. Bagian bawahnya agak melengkung, sehingga kalau dia sudah mulai mendidih, maka harus cepat-cepat diselamatkan, harus cepat-cepat dipegang dan diangkat, sebab dia akan cepat berbalik. Nah, Rasul SAW mengatakan hati itu lebih cepat berubahnya, lebih labil daripada kuali atau panci ketika sudah mulai mendidih air yang ada di dalamnya. Rasulullah SAW seringkali di dalam doa beliau dan di dalam sumpah beliau ketika Nabi bersumpah akan suatu perkara, beliau mengatakan, ya mugallibal qulub, la wa mugallibal qulub. Atau dia mengatakan dalam doanya, ya mugallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah menyatakan,
bahwasanya ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah, kokohkanlah, stabilkanlah hatiku di dalam agamamu ini. Sebab itu diriwayatkan ibaratnya hati manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, bisa diluruskan oleh Allah dan bisa diterbalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu-waktu. Subhanallah, maha suci Allah taala an musyabahati khalqih jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dia bersumpah akan suatu hal, beliau berkata la wa mughalibal qulub atau na'am wa mughalibal qulub. Saya bersumpah demi Allah, zat yang dapat membolak-balikkan hatinya manusia. Nah, karenanya itu harus kita mencurahkan perhatian besar agar kita besok hari kiamat menghadap kepada Allah Ta'ala, hati kita masih selamat, hati kita tidak cacat, hati kita tidak busuk, selamat dari sifat syirik, selamat dari penyakit nifag, selamat daripada perbuatan bid'ah, selamat daripada perbuatan yang mungkar, selamat daripada sifat-sifat yang busuk, yang tercela. Apa sifat yang busuk, yang tercela? Kesombongan, riya, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin dihormati orang, riya. Kemudian juga selamat daripada sifat hasad, dengki kepada orang lain, benci kepada orang lain, iri kepada orang lain, gak senang kalau orang lain mendapatkan nikmat, atau selamat dari sifat kedengkian terhadap kaum muslimin. Dan inilah daripada sifat-sifat yang harus kita jaga, hati kita jangan sampai ternodai dengan sifat-sifat tercela tersebut. Meminta ampunan kepada Allah, mintalah pertolongan Allah untuk memperbaiki hati kita, dan giatlah, tekunlah di dalam menjaga hati dari sifat-sifat yang tidak baik, dan perbanyaklah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau balikkan hati kami, jangan Engkau rubah hati kami setelah Engkau berikan hidayat, jangan Engkau balikkan lagi hati kami hingga jauh dari jalan hidayah tersebut, dan berikanlah anugerah kepada kami rahmat darimu, sesungguhnya Engkau satu-satunya zat sang pemberi anugerah. Dan inilah Allah Ta'ala mensifatkan para orang-orang yang memiliki kekokohan di dalam ilmu mereka dari hamba-hambanya kaum mukminin. Hati tersebut kita jaga, jangan sampai hati ini menjadi beku. Apa yang membuat hati itu beku? Hati kalau sudah beku, dinasehatin tidak pengaruh, tidak lembut, tidak melunak. Ketika diingatkan akan kematian, diingatkan akan janji Allah, diingatkan akan ancaman Allah, diingatkan akan keadaan-keadaan hari akhirat, diingatkan akan alam kubur, tidak melunak, tidak tersentuh, tidak tergerak hati tersebut. Kenapa? Hatinya sudah beku bagaikan batu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ab'adul asya'i minallah ta'ala al-qalbul qasi. Sesuatu yang paling jauh dari Allah Ta'ala adalah hati yang beku. Hati yang beku. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Sesungguhnya hati manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang beku. Wal iyadzu billahi min dzalik. Fasyahwatun nafsi ma'adz-dzunubi mujibatani qaswatal qulubi wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Yang membuat hati jadi beku itu adalah perbuatan dosa. Dengan mengumbar nafsu dan syahwat, itu yang membuat hati, penyebab hati menjadi beku. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis, minasyaga arba', termasuk 4 hal. 4 hal merupakan lambang kesialan. Orang kalau memiliki 1 dari 4 hal ini, dia sial. Bagaimana kalau dia memiliki 4 perkara ini? Apa daripada 4 hal tersebut yang merupakan bagian daripada kesialan? Orang yang sial, penghuni neraka, syagawah, orang yang merugi, yang memiliki 4 sifat atau salah satu darinya ini. Yang pertama, qaswatul qalb, hati yang beku. Yang kedua, jumudul ain, mata yang kering. Apa mata yang kering? Tidak mengenal air mata, tangisan karena Allah, tangisan ketika membaca Al-Quran, tangisan ketika zikir, ketika sholat, ketika teringat dosa, ketika teringat kematian, ketika teringat kubur, ketika teringat kalau dia harus masuk ke dalam lubang kubur dan bermalam di situ, ketika teringat akan sirat, akan mizan, akan neraka, akan kejadian-kejadian yang terjadi di hari kiamat. Itu air matanya tidak mengalir. Itu termasuk tanda kesialan, hati yang beku, mata yang kering ketika teringat akan akhirat. Wal hirs, tamak dan rakus. Tamak dan rakus, tergila-gila kepada hal-hal duniawi.
kepada harta, kepada jabatan, kepada tahta, kepada hal-hal duniawi, apapun, siapapun, kepada penghormatan, ya, menjaga penghormatan dari manusia, menginginkan agar manusia menghormati dia, menghargai dia, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, sebagai lambang daripada kesialan tersebut adalah tulul amal, panjang cita-cita, hingga cita-citanya lebih panjang dari umurnya. Umurnya mungkin hanya 40-50 tahun, tapi cita-citanya 100, 200, 300 tahun. Lebih panjang cita-citanya daripada umurnya tersebut. Semuanya ini nanti akan kita jelaskan semuanya. Namun jaga hati kita dari 4 perkara ini. Sebab 1 perkara saja itu sudah merupakan kebinasaan dan kehancuran kalau ada di dalam hati kita. Bagaimana kalau 4-4-nya ada di dalam hati? Sungguh amat membinasakan. Ketahuilah, wa'alamu, kata Rasulullah, annallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Allah Ta'ala tidak menerima doa yang bersumber dari hati yang lalai, dari hati yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghaswah adalah hati yang beku, ghaflah adalah hati yang lalai. Hati yang lalai, walaupun ini tidak separah hati yang beku. Belum beku, baru lalai saja. Belum beku, baru lalai saja. Namun sifat kelalaian hati itu adalah sifat yang tercela. Dan bahayanya pun juga besar. Hati yang beku itu tidak sadar, tidak bangkit ketika diingatkan, ketika dinasehati, ketika ditegur, ketika diingatkan oleh ulama, oleh Al-Quran, oleh zikir, dia lalai. Berlalu begitu saja, dia mau mendengar tapi dia lalai. Dia hatinya tidak fokus dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dia tidak melirik dikarenakan kelalaian dia, kealpaan dan lupanya dia. Lebih sibuk dengan permainannya, lebih sibuk dengan hiasan-hiasan duniawinya, lebih sibuk di dalam mengejar hawa nafsunya, keinginan pribadinya. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ingatlah Allah di dalam dirimu dengan penuh tadarru', dengan penuh tunduk, dengan penuh takut. Tidak lantang, sekedar lantang dari ucapan saja. Akan tetapi, tanamkan di dalam hati dengan penuh tadarru', dengan penuh rasa takut. Setiap pagi dan sore, jangan engkau tergolong menjadi orang-orang yang ghaflah, yang lalai, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dilarang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang lalai, menjadi orang yang ghaflah. Sebagaimana juga Rasulullah dilarang untuk menuruti kemauan orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilarang untuk mendengarkan mereka. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan engkau mentaati orang-orang yang hatinya telah lalai, telah dibuat lalai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang lalai dari zikir, yang lalai dari peringatan Allah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Niscaya orang yang semacam itu, perkara dia akan menjadi sia-sia, perkara dia, urusan dia akan menjadi kacau balau dan berantakan. Contoh daripada ghaflah, contoh daripada kelalaian adalah seorang hamba, dia membaca tilawatul Quran, dia mendengarkan tilawatul Quran, tapi tidak dia renungi, tidak dia fahami makna yang terkandung di dalamnya. Perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran, tidak dia berhenti sejenak untuk merenunginya. Sambil lalu saja, nggak dia renungin itu perintah, tidak dia renungi daripada peringatan-peringatan dan nasihat-nasihatnya, ketukan-ketukan yang ada di dalamnya yang seharusnya dapat mengetuk pintu hatinya. Namun dia tidak mau berhenti di situ, dia tidak mau merenung di situ, berlalu sambil lalu begitu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu merenung, sahabat dahulu merenung dan berupaya memahami dan menjalankan apa yang terkandung di dalamnya. Memahami dan menjalankan apa yang terkandung di dalamnya. Termasuk daripada sifat ghaflah, sifat lalai, manakala seseorang dia lupa akan kematian, tidak memperbanyak ingatan kematian, tidak memperbanyak ingatan akhirat, dan juga tidak merenungi bagaimana keadaan di akhirat nanti, keadaan orang-orang yang beruntung, dan juga bagaimana keadaan orang-orang yang sial di akhirat, dan juga dia tidak memperbanyak pemikiran yang semacam ini karena ghaflah. Fikirkan besok suatu saat ruh kita akan tiba di tenggorokan, akan ditarik keluar dari tubuh kita, kaki kita akan menjadi beku,
Rasa dingin akan merasuki sampai ke pinggang kita, sampai ke dada kita. Nafas kita menjadi pendek. Dan ketika ruh itu dikeluarkan, mata kita melotot, melihat arah keluarnya ruh tersebut. Dan kita akan dibukakan baju kita semuanya. Kemudian juga akan dibaringkan, akan dimandikan, akan dikafankan, akan disolatkan, akan digotong ke kuburan, dan akan ditanam di kuburan tersebut. Dan kita ditutupi dengan papan. Tanah di atas kepala kita, tanah di bawah kaki kita, tanah di bawah badan kita, di atas badan kita. Kita akan diliput di rumah tanah tersebut. Engkau dari istanamu diboyong ke dalam kuburanmu dan tinggal di situ. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bertahun-tahun, ribuan tahun hingga hari kebangkitan. Dan di dalam kubur engkau akan mendapatkan interogasi dari malaikat yang menginterogasi di dalam kubur, malaikat Munkar wa Nakir. Dan dibangkit besok di hari kiamat, hari menakutkan, hari di mana jahanam bergejolak, hari di mana jahanam ditanya, halim talati, apakah engkau sudah penuh? Maka dia bertanya, saya masih lapar, mau memangsa orang-orang yang dahulu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ghaflah lalai daripada pemikiran macam ini, lupa kalau di sana ada neraka, lupa kalau di sana ada sirat, jembatan yang membentang, lupa di sana ada mizan, timbangan yang menimbang amalan baik atau amalan buruk kita, lupa kalau dia kelak akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Ala yadhunnu ulaik annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah mereka sadar kalau mereka kelak akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala, hari kebangkitan, hari yang agung, hari di mana dia berdiri untuk diinterogasi di hadapan Allah Ta'ala tanpa ada perantara, tanpa ada penterjemah. Lantas setelah dari perjumpaan tersebut dengan Allah Ta'ala, orang yang beruntung dikumandangkan telah beruntung, fulan bin fulan, keberuntungan yang abadi. Orang yang sial dilantunkan ucapan yang berbunyi, telah sial fulan bin fulan, kesialan yang abadi yang selamanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hamba-hamba yang beruntung. Di antara ciri ghaflah, ciri kelalaian adalah seseorang tidak banyak duduk bersama para ulama. Ulama yang murni, yang sungguh mengenal Allah, yang mengenal agama Allah dengan sebenarnya. Ulama yang mengingatkan manusia akan hari-harinya Allah, mengingatkan manusia akan nikmatnya Allah, mengingatkan manusia akan janji dan ancaman Allah. Ulama yang menyemangati manusia untuk taat kepada Allah. Ulama yang mencegah manusia, menanamkan ke dalam hati manusia untuk jauh dari kemaksiatan. Yang mana semua ajakan dari ulama ini, amar ma'ruf nahi mungkar mereka, bukan hanya sekedar ucapan, tapi dengan perbuatan mereka, dengan sikap mereka, dengan pakaian mereka, dengan doa mereka, dengan senyum mereka, dan juga dengan ucapan mereka. Mereka mengajak manusia kepada kebaikan. Ulama-ulama yang ketika engkau melihat wajah mereka, cenderung hatimu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cenderung hatimu untuk khusyuk di dalam salat. Ulama yang ketika engkau duduk bersama mereka, engkau rasanya ingin bertaubat, engkau rasanya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk perbuatan yang ghaflah, yang lalai, hati yang lalai, manakala dia tidak memperbanyak duduk dengan ulama-ulama, orang-orang yang semacam ini. Ulama-ulama yang mana kitab-kitab mereka itu penuh dengan ajakan-ajakan kebaikan, dengan ajakan-ajakan ketakwaan. Kalau engkau tidak temukan ulama yang semacam ini, maka ada kitab-kitab mereka yang jelas asal-usulnya daripada kitab-kitab tersebut. Itu pun juga dapat membantu kita mewakili keberadaan mereka untuk kita duduk bersama mereka atau dengan kitab-kitab mereka yang jelas daripada ulama-ulama yang istiqamah, yang mencerminkan rasa taqwa dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ulama gadungan, bukan ulama yang ucapannya berbeda dengan perbuatannya, yang perbuatannya mendustai daripada ucapannya. Waliyadzubillah min dzalik. Wa insyaallah buminya Allah Ta'ala senantiasa ada, penuh, selalu ada dari ulama-ulama yang semacam ini. Walaupun zaman semakin dahsyat kerusakan yang ada di dalamnya, semakin jelas kemunculan kebatilan dan orang-orang yang batil itu bertebaran di mana-mana, dan orang-orang berpaling dari agama, baik orang umum, manusia secara manusia awam, manusia khusus, mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka enggan menjalankan yang hak.
kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun tidak banyak. Namun walaupun keadaan zaman sudah gelap gulita, senantiasa insya Allah zaman ini tetap ada daripada ulama-ulama yang mulia tersebut, ulama-ulama yang istiqamah tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa sekelompok dari umatku, mereka secara terang-terangan menjalankan, nampak berada di jalan yang hak. Mereka nampak di jalan yang hak, nampak, ya, bukan bersembunyi. Yang nampak ada, yang bersembunyi jauh lebih banyak. Namun yang nampak, yang nyata pun dari mereka juga banyak, mudah untuk ditemukan, bisa ditemukan oleh orang-orang yang memiliki kesungguhan untuk mencari mereka. Sampai kapan? Walaupun zaman berlalu, semakin menjauh daripada zamannya Rasulullah, tetap ulama yang istiqamah ini ada dan bisa ditemukan manakala kita memiliki kesungguhan, dan ini terus sampai akhir zaman, hingga datang akhir zaman dan tanda-tanda kedatangan akhir zaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak berita-berita daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang hal tersebut. Ya, namun para ulama-ulama yang istiqamah di dalam menjalankan kitab Allah, di dalam menjalankan sunnah Rasulullah, mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan kitab was sunnah, di akhir zaman memang keberadaan mereka semakin sedikit sekali. Bahkan banyak di antara mereka yang menutup diri hingga sulit untuk dikenali, dan juga tidak bisa ditemukan, tidak bisa sampai kepada mereka kecuali orang-orang yang memiliki kesungguhan di dalam pencariannya, yang betul-betul haus untuk dekat, untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk dekat dengan mereka, untuk cinta kepada mereka, untuk rindu di dalam mencari mereka, dan juga untuk bisa dekat, mengasihi dan mencintai mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Birahmatika ya karimu ya jawad ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.